أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى حيث قال عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ada tulisan Arab di mimbar ini, di mihrab ini, ajilu bitaubah qabla maut, di sebelah kanan saya. Percepatlah pertaubatan sebelum datang kematian. Karena mati tidak menunggu taubat kita. Kaya mati, miskin mati, siapapun akan mendatangi kematian. Li'annahu bab, karena kematian itu adalah pintu. Wa kullun nas dakhil bab, tiap-tiap manusia akan masuk pintu tersebut. Thumma ajilu bis shalah qabla al-fawat, di sebelah kirinya ada bacaan percepatlah, segerakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ay bis shalah. Kalau sudah datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allah, percepatlah, ajilu qabla al-fawat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bukankah besok sebulan lagi kita menunggu waktu maghrib? Masa hidup di dunia cuma nunggu waktu maghrib doang buat buka puasa? Akhirnya berpikir, kalau begitu kita bukan menanti panggilan Allah, tapi menanti panggilan hewaniah, cuma nungguin makan dan minum. Allahu Akbar. Sementara para sahabat Nabi, jika terdengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar menyerukan wa'ajilu. Dan jika antum tahu di dalam kitab Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, apa bid'ah pertama? Bid'ah pertama, hari Senin Nabi Muhammad meninggal dunia, hari Jumat sudah ada bid'ah. Apa? Orang mulai datang Jumatan malas. Itu adalah bid'ah pertama. Puncak sebuah prestasi Islam adalah tatkala Jumat terakhir Nabi Muhammad SAW Hajjatul Wada, terkumpul 3.000 lebih umat muslim yang konsisten sahabat Nabi. Tapi tatkala beliau meninggal dunia, orang mulai mengosongkan masjid. Lantas apa hebatnya peristiwa Isra Mi'raj yang dikuak oleh para ulama? Kalau cuma kemudian undangan Allah terhadap perintah salat masih kita landaikan. Allahu Akbar. Ajilu bitaubah qabla al-fawat qabla al-maut, segeralah taubat sebelum datang kematian. Nabi Isra Mi'raj antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, Rafrafil Akhdar, ilal Arsy Allah. Saudara tidak ditunjuk untuk ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kalau tidak punya kemampuan, datang ke Nurul Ikhlas. Itu adalah bagian dari Isra wal Mi'rajnya kita. Bukankah Isra Mi'raj peristiwa hebat? Sejauh apa Isra Mi'raj? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berjarak 1.200 km, 30 km kurang lebih. Jakarta, Surabaya 4 kali PP. Kira-kira dengan jarak sebegitu hebat ditempuh dalam semalaman, bahkan tidak sampai sepertiga malam dengan kekuatan buruk al-barik. Wa ma yusammal barik, kenapa dinamakan barik? Buruk itu adalah kilatan cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik. Itulah kendaraan Nabi Muhammad untuk mencapai sebuah perintah, yaitu perintah sholat. Sehingga dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, tatkala di akhir hayat beliau sudah dipapan oleh ahli baitnya, ada Ali bin Abi Thalib.
Di dalam kamar ada Fatimah, ada Aisyah, seluruh keluarga Ahlul Bait Nabi termasuk cucu Hasan dan Husain sudah berkeliling di cinta Nabi Muhammad. Terjadilah peristiwa yang sangat mengharukan tatkala terdengar perintah sholat subuh. Semua orang sudah berkumpul, namun ada keraguan. Itulah subuh terlama. Subuh terlama dilaksanakan hampir mendekati waktu siang. Kenapa? Karena Rasulullah tidak hendak keluar kamar. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh para sahabat untuk memimpin sholat berjamaah. Itulah pimpinan sholat berjamaah pertama setelah Rasulullah SAW sakit. Selama beliau mendapat perintah sholat sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah tidak mengimami, selalu mengimami. Hanya pada subuh terakhirnya umat muslim ragu apakah Rasulullah akan keluar kamar atau tidak, keluar kamar atau tidak. Akhirnya Abu Bakar maju ke depan, memberanikan diri. Lantas tiba-tiba dari figur fatin Nabi, dari kurva Nabi, dari kamar Nabi beliau keluar dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Seraya Abu Bakar saat itu mundur ke belakang, lantas dikatakan oleh Rasulullah, "La ya Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar, kamu tetap menjadi imam. Aku tidak sanggup mengimami saat ini." Itulah pertama kali Abu Bakar As-Siddiq mengimami umat Islam. Lantas apa yang dilakukan Rasulullah di tengah kepayahan sakaratul mautnya? Beliau memandang, seolah-olah keluar dari kamar ini, beliau memandang seluruh umat Islam. Beliau tersenyum simpul di tengah sakitnya sakaratul maut. Seraya 3 kata yang keluar, as-salat, as-salat, as-salat. Salatlah kalian, salatlah kalian, salatlah kalian. Seolah-olah itu wasiat terakhir Nabi. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kamarnya. Abu Bakar kemudian mengimami. Kurang lebih setengah 8 pagi, takriban kira-kira terima mentulu isyams, dari terbit matahari di hari Senin beliau meninggal dunia. Kita lihat kata terakhirnya, as-salat, as-salat. Kamu gak punya duit, salat. Kamu punya duit, salat. Kamu susah, salat. Kamu ada di lampu merah, minta-minta, salat. Kamu bergelimang harta, salat. Allah memerintahkan kita salat. Aqimis salata li dzikri, kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah tidak menuntut harta kekayaan kita, terlebih pangkat dan jabatan, apalagi kehormatan yang disanjung-sanjung oleh manusia yang sama-sama akan berkalang tangan. Tapi salat yang akan kemudian menjadikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Demikianlah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membedakan umatnya di hadapan. Dan sidang jabatan dan nama kita masuk bulan Sya'ban, 5 Subiah Sya'ban. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Li'annahu fi khairan katsir. Karena saat ini tersebarnya kebaikan yang banyak. Sya'ban asal katanya Sya'bun. Sya'bun adalah cabang. Yatasya'ab artinya bercabangnya amal kebaikan. Bila kau pernah mendengar satu kalimat, man fariha bidukhuli Ramadan, ramadhan jasadahu ala niran. Siapa yang senang datang bulan Ramadan, diharamkan jasadnya dari api neraka. Maksudnya apa? Dipersiapkan dari sekarang bulan Ramadan, bulan penantian umat, di mana ampunan Allah diberikan sebesar-besarnya. Orang yang bau mulutnya karena puasa lebih wangi daripada kasur. Kita pengen bulan itu. Dari sekarang mempersiapkan. Sudahkah kita hatam Quran? Atau kita baru ingat bahwa bulan Ramadan kembali kita pegang Al-Quran setahun sekali. Facebook hatam, Instagram hatam, Twitter hatam, trending topik kita tahu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi tentang gunjang gaji hari kiamat. Kita lupa tentang Dajjal, kita lupa dengan Imam Mahdi, kita nggak kenal Isa alaihissalam. Di mana Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Berita-berita yang sudah pasti kita lupa. Sementara berita yang hari ini trending topik yang akan semu 2-3 hari, kita gandrung bukan main. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tentang surah Hud wa akhwatuha, tentang ancaman-ancaman hari kiamat, ma minna, kata sahabat Nabi, tidaklah kami kecuali kami nangis. Sebagian sahabat bila Rasulullah SAW membacakan ayat tentang iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila diguncangkan seguncang-guncangnya bumi ini,
Dalam riwayat mereka nggak bisa makan 3 hari Pak, nggak bisa makan. Membayangkan manusia akan dikumpulkan triliunan manusia dalam keadaan telanjang di hadapan Tuhannya, hanya bermodalkan amal. Yang amal itu hancur karena kita ghibah, karena kita adu domba, membicarakan saudara kita sesama muslim. Hadirin dirahmati Allah, jika kau ingin Ramadanmu fitri, maka persiapkan dari bulan Sya'ban yang hebat ini, lebih-lebih dari bulan Rajab. Sehingga para santri biasanya di pesantren-pesantren kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka menghatamkan berbagai macam kitab, menghatamkan Al-Quran, talaki Al-Quran, mengulang hafalan. Nanti di bulan Ramadan mereka akan mulai dari nol. Ada yang hatam sampai 3-4 kali, ada yang hatam tiap 2 hari sekali, 1 hari 15 juz Al-Quran. Allahu Akbar. Mari kita berlomba. Kita punya apa buat Allah? Bukankah selama ini kita nyari buat orang tua, buat anak, buat istri? Kita punya apa buat Allah? Sekalipun Allah tidak memintanya, kita yang tahu diri, yang diberikan nikmat sampai sekarang tanpa Allah menakar nikmat tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban telah menyongsong kita dengan satu harapan, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Namun kemudian Ramadan adalah hadiah. Hadiah buat siapa? Buat umat Islam yang mulia ini. Kalau Anda diberi hadiah, berbanggalah. Dengan cara apa? Menghormati hadiah yang diberikan. Seorang anak diberikan hadiah, dia senang, dia lari-lari, dia bergembira, dia menjaga yang diberikan hadiah. Maka orang tua tidak akan kapok memberikan hadiah kepada anak tersebut. Bagaimana mungkin Allah memberikan umur yang panjang, tapi kita sia-siakan umur yang panjang yang ada saat ini. Maka gunakan kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita menyambung silaturahim. Tidak akan diampuni dosa di antara kalian selama ada permusuhan, selama ada ketegangan. Umat Islam mesti bersatu. Umat Islam mesti condong terhadap keakuran ukhuwatul Islamiyah wa ukhuwatul wataniyah. Barusan tadi saya berceramah di SDN 01 Cipinang Melayu. Ada guru Nasrani. Guru Nasraninya senang. Orang Kristen titip salam mendekati saya, duduk di samping saya. Pak Ustadz ceramahnya bagus. Kenapa? Karena tidak menyinggung agama. Saya katakan kita punya perbedaan di dalam prinsip beragama, tapi kita punya satu negara kesatuan. Mari bareng-bareng. Ibu taat di agama ibu, kami taat di agama kami. Apa susahnya itu? Kenapa kemudian kita menjadi Tuhan yang mengkafirkan orang lain? Kenapa kemudian berbedanya kita di dalam tata cara sholat kita, kemudian kita menunjuk saudara kita seraya kamu neraka, saya yang surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang pelacur masuk surga, kasih minum Andi. Baca hadisnya. Seorang yang membunuh 99 orang dengan satu ulama, total 100 orang masuk surga saat mau bertobat. Penghuni masjid ini bukan pelacur. Penghuni masjid ini bukan seorang pembunuh. Percayalah, insya Allah kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu tanpa kemudian kita bertikai di antara kita. Bahwa perbedaan mazhab barangkali terjadi, tapi bertikai hukumnya haram. Kita saling menguatkan ukhuwatul Islamiyah, ukhuwatul wataniyah, ukhuwatul madhabiyah, wa ukhuwatul imamiyah, ukhuwatul manhaj, ukhuwatul sunnah. Kita kuatkan. Bukankah Bilal bin Rabah sholatnya cepat, Ibnu Abbas sholatnya cepat, Abdullah bin Mas'ud sholatnya lama, Amr bin As sholatnya diomelin sama Nabi. Bahkan para sahabat setelah bersolat mereka berbeda-beda. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peluk saudara kita, selamat datang di bulan Sya'ban. Mari bareng-bareng di Nurul Ikhlas ini kita masuk di surga Allah dengan senyum, dengan amal ibadah. Kita dorong saudara kita yang belum mau masuk masjid, ayo masuk masjid bareng-bareng dengan saya ke surga. Jangan penuhi
penghuni neraka dengan umat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad tangis. Umatku ini paling banyak, tapi jangan sampai banyak masuk neraka. Ajak semua umat masuk ke surga. Hei NU, ayo masuk surga. Hei Muhammadiyah, ayo masuk surga. Hei Wahabiyah, hei Salafiyah, Al-Irsyadiyah, 43 golongan di Indonesia, yuk masuk surga bareng-bareng. Surga Allah terlalu luas buat kita masukin sendirian. Mari kita bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita capek dengan pertempuran. Nah, bulan Syaban Allah tidak maafkan orang yang masih bermusuhan. Hadirin dirahmati Allah, ada kalam ini sedikit khutbah singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan khianat sama Allah, jangan khianat sama Rasul, jangan khianat sama amanah. Amanah masjid, amanah Islam, amanah anak, amanah istri, amanah jabatan. Kelak akan dimintakan bertanggung jawabannya di akhirat. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan sami'an alim. Aqulu qali hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyati wa radhan liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi masabil quran matna salat aidu min nadhar wa udhur bi khabar bi yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fi ma'amal wa ta'ala amanaha an wadar wa lamu anna Allah ta'ala amalahu bada fi binafsi wa tana bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Wassallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda an arbatil khulafa'ir alladziina qadu bil haqq wa kanu ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabatil qarabati wa tabi'in wa tabi'ina wa tabi'in ila yaumil wa alaina wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والمسافرين ببارك وبارك يا أرحم الراحمين خصوصا من أهل تركونا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعاقبنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن يا حنان يا منان يا حنان يا منان ya zal jalal wal ikram. Amitna ala din Islam, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan